Istri kedua sang penguasa. Episode 16. Suara merdu. Pagi menjelang siang, Rebecca merenggut kesal sebab sudah 2 hari tak pernah keluar dari apartemennya karena sang suami tak memberikan izin. Dan rasa kesalnya bertambah sebab baik Aurora, Kimi maupun suaminya tak ada satupun yang menggubris panggilannya. Pada kemana sih semua orang? Kok nggak ada satupun yang menjawab telepon gue? Kenapa semuanya cuekin gue? Kesal gue. Sungut Rebecca seraya terus melakukan panggilan kepada 3 orang yang dimaksud tadi. Rebecca yang kesal pun memesan makanan yang banyak untuk menemaninya. Ia melampiaskan kekesalannya kepada semua makanan yang dipesannya seraya menggerutu tak jelas. Sementara di tempat lain, apa nggak apa-apa kalau kita cuekin dia seperti ini? Kalau dia marah bagaimana? Tanya Aurora seraya mengatur balon-balon berwarna-warni. Sesekali ia memencet tombol kamera detail jadul miliknya dan tersenyum melihatnya. Cantik, pujinya untuk dirinya sendiri. Cih, muji diri sendiri. Cibir Kimi yang juga tak kalah sibuknya mengurus keperluan mereka yang lain. Ya, kedua wanita itu lebih memilih untuk melakukan bersama dalam menyukseskan acara sahabat mereka ketimbang menyewa jasa. Sebab mereka tahu apa yang paling disukai oleh sahabatnya. Meski terkesan kekanak-kanakan, tapi seperti inilah keinginan Rebecca jika merayakan ulang tahunnya, di mana harus ada balon warna-warni dan juga kue. Sederhana memang. Dia nggak bakalan marah kan? Tanya Aurora lagi. Bukannya bagus kalau dia marah, kan memang itu tujuan kita. Iya juga sih, ucapnya lagi. Setelah tugasnya selesai, Aurora bermain dengan balon-balon sembari bernyanyi-nyanyi seperti anak kecil. Ketika balon yang telah selesai dia ikat dan sebagian telah terbang ke sana kemari di dalam ruangan itu. Dan itu tak luput dari kamera ponsel Kimi tanpa Aurora sadari. Dengan cepat, Kimi mengirim video itu ke Ethan dengan isi pesannya. Kalau lo bareng suaminya, bilangin kalau istrinya ternyata suka bermain balon. Kurang puas bermain di masa kecilnya. Pesan terkirim lengkap dengan emoji smile-nya. Kimi dan Ethan telah bertukar nomor kemarin saat bertemu di kafe. Dengan alasan untuk acara hari ini. Namun itu hanya akal-akalan Ethan saja. Sebab ia suka dengan kehadiran wanita yang satu frekuensi dengannya. Perusahaan. Ketiga pria tampan yang digelai banyak wanita sedang membahas kerjasama dalam bisnis kafe. Dalam bisnis kafe mereka yang sebagian dikelola oleh Ethan. Saat semuanya selesai, ketiga pria itu duduk santai seraya menikmati secangkir kopi mereka dengan penuh hikmat. Ah, seger, ucap Ethan. Jason menanggapi sahabatnya itu dengan gelengan kepala serta senyum tipisnya. Sedangkan Al, seperti biasa, tak berekspresi. Ting! Ethan mengambil ponselnya yang dia letakkan di meja. Melihat pesan masuk, lalu tersenyum. Dengan sengaja, Ethan memutar video itu dengan volume yang cukup besar, sehingga bisa didengar oleh kedua sahabatnya itu. Al langsung menatap tajam Ethan saat mendengar suara itu. Ngapain lo liatin gue kayak gitu? Protes Ethan, sedangkan Jason sedang menahan tawanya. Itu suara istri gue, ucap Al dengan wajah datar. Mana ada? Sangkal Ethan.
Apa sih lo? Ucap Ethan saat Al mencoba mengambil ponselnya. Siniin gak? Kesal Al. Jason telah tertawa karena kedua sahabatnya. Meski Al sangat terkenal dingin, namun saat mereka bersama bersantai seperti ini, sifat itu kadang tidak berlaku. Gak, HP gue. Ethan menjauh dari jangkauan Al. Tapi kenapa ada suara istri gue di situ? Memang hanya istri lo yang punya suara merdu seperti itu. Cepat, Ethan. Oh, atau lo tinggal milih. Siniin ponsel lo, atau gue kirim lo ke gurun pasir sana biar lo kerja sama onta. Hardik Al membuat nyali Ethan cukup menciut. Gurun pasir? Yang benar saja. Batin Ethan. Tawa Jason seketika meledak mendengar ucapan sahabatnya sekaligus atasannya itu. Masih mending gue potong gaji. Lah, ini parah. Diam loh. Bentak Al dan Ethan bersamaan karena Jason menertawai mereka. Ayo cepat pilih. Al merasa geram karena suara istrinya ada di ponsel pria lain. Pria itu tak terima suara merdu istrinya didengarkan oleh pria lain. Iya, nih ambil. Bisanya ngancem doang. Sungut Ethan. Al pun mengambil ponsel itu dengan cepat. Melihat video yang tadi diputar oleh Ethan, seketika senyum tipis terbit di bibir merahnya, di mana membuat Ethan dan Jason saling pandang. Sepertinya posisi Jenny telah tergantikan oleh Aurora ya. Lihat aja sahabat kita ini, senyum-senyum seperti orang yang lagi jatuh cinta. Ejek Ethan. Al mendelik tajam ke Ethan. Gue penasaran nanti kalau Jenny datang. Aurora akan bertahan atau pergi ya? Sambungnya lagi seraya memegang dagunya. Menurut lo? Tanya Jason yang mengikuti tingkah Ethan. Menurut gue nih ya, Aurora bakalan pergi. Sahabat kita ini kan kalau ketemu istri pertamanya, di mana-mana selalu mengumbar kemesraan. Wanita mana yang tidak sakit hati jika melihat suaminya seperti itu? Ejek Ethan dengan sedikit mendrama. Menurut gue juga sih gitu. Tambah Jason. Al terdiam sesaat. Lo gak usah ngaco. Dia kan tahu sendiri kalau gue memang punya istri. Dia kan juga tahu kalau gue memang cinta sama Jenny. Harusnya itu bukan masalah. Itu menurut lo. Tapi kita lihat saja sih ntar sejauh mana Aurora mampu bertahan. Ucap Ethan membuat Al sedikit berpikir. Siniin ponsel gue. Ethan mengadahkan tangannya. Kirim video itu ke nomor gue dan hapus di handphone lo. Kalau enggak, gue buang nih handphone. Ucap Al sembari memberikan benda pipi itu kepada pemiliknya. Iya, jawab pasrah Ethan. Mereka pun melanjutkan obrolan mereka. Dan tentu saja giliran Ethan yang kena mental. Karena ejekan dari Al dan Jason. Karena pria itu bisa berkomunikasi dengan sahabat istri mereka. Sore harinya. Jason masuk ke apartemennya dengan menenteng beberapa paperback. Dan alangkah terkejutnya, sang asisten tersebut saat mendapati ruang tamunya sudah seperti lautan sampah. Dan di sana istri cantiknya sedang duduk manis, namun tidak dengan wajahnya. Wajahnya sekarang seperti singa yang sedang kelaparan. Jason menelan salivannya kasar saat sang istri menatapnya dengan tatapan mengintimidasi. Namun, ia berusaha menampil senyum semanis mungkin, berharap istri tercintanya itu bisa luluh. Sayang,
Panggil Jason menghampiri Rebecca. Masih ingat juga kamu kalau punya istri? Jawab ketus Rebecca. Sorry yang, tadi tuh lagi meeting jadi gak bisa jawab telepon. Jawab bohong Jason. Ia memang sengaja membuat istrinya marah dengan tidak menjawab telepon dan membalas pesan istrinya. Alasan aja. Sudah yang, jangan marah-marah. Sekarang kamu mandi, terus ganti baju. Temani aku ke pesta. Ucap Jason memberikan paper bag yang ada di tangannya. Pesta? Aku? Apa tidak masalah? Nanti orang-orang melihat kita. Hilang sudah kejengkelan Rebecca dan berganti dengan kekhawatiran. Ia tak mau jika suaminya kena masalah karena ia ikut menghadiri pesta yang tentunya banyak pengusaha di sana. Tidak, sudah mandi sana. Jason langsung menggendong istrinya yang terlihat masih ingin protes dengan ucapannya. Aku akan memberikan kejutan untukmu sayang.